Permainan bola basket merupakan olahraga yang ditentukan menang kalahnya dari perolehan poin. Tentunya, sebagai olahraga tim, setiap pemain bisa berkontribusi dalam memberikan poin terhadap timnya dalam sebuah pertandingan. Kita tahu tentunya, ada beberapa pemain yang sangat banyak mencetak poin dalam satu game setiap kali bertanding. Ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang sedikit saja mencetak poin karena jarang diberi menit bermain. Namun bila Anda berpikir bahwa pemain yang bisa mencetak poin dengan sangat banyak hanyalah pemain yang benar-benar hebat saja, mungkin Anda harus berpikir lagi. Karena dalam episode kali ini, kami akan membahas tentang 8 pemain rata-rata yang tiba-tiba mencetak 50 poin atau lebih. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Mo Williams. Mungkin bila Anda merupakan fans NBA yang baru-baru saja mengikuti NBA di beberapa tahun terakhir, nama ini mungkin kurang familiar dengan Anda. Pemain ini berjaya di era 2005 hingga 2013. Puncaknya tepatnya di musim 2008-2009, ketika ia bermain di Cavaliers bersama LeBron James. Ia mencatatkan rata-rata 17,8 poin per game di musim tersebut, satu kali masuk All-Star, dan ia juga pernah menjadi juara di tahun 2016 bersama Cleveland Cavaliers. Selama karirnya, ia dianggap solid, namun tidak terbilang hebat, karena dalam karirnya, ia memiliki rata-rata 13,2 poin per game. Namun, ia pernah dalam sebuah game, tiba-tiba meledak dengan mencetak 52 poin saat ia bermain di Minnesota Timberwolves. Padahal di musim tersebut, ia lebih sering bermain dari bangku cadangan. 52 poin yang dicetaknya terjadi saat melawan Indiana Pacers pada tanggal 13 Januari 2015, di mana ia berhasil memenangkan 19 dari 33 tembakannya. Hal tersebut membuatnya masuk dalam 3 pemain dalam sejarah Timberwolves yang pernah mencetak 50 poin atau lebih, selain Kevin Love dan Corey Brewer. Dan pertandingan inilah yang diduga membuatnya dilirik oleh Cleveland Cavaliers, sehingga Cavs merekornya di musim berikutnya, dan ia pun berkontribusi dalam membawa Cavaliers menjadi juara di tahun 2016. Mahmoud Abdul-Rauf. Pemain ini aktif berkarir di NBA mulai tahun 1990 hingga 2001. Dan ia terkenal dengan kontroversi sebagai pemain yang menolak untuk berdiri menghormati lagu kebangsaan Amerika Serikat. Prestasinya terbilang lumayan, di mana ia pernah masuk ke All-NBA Rookie Second Team dan menjadi NBA Most Improved Player pada tahun 1993. Playmaker yang terbilang undersized dengan tinggi badan 185 cm ini tiba-tiba meledak pada tanggal 8 Desember 1995, di mana ia mencetak 51 poin di sana. Di game tersebut, ia mencetak 9 tembakan 3 angka dari total 14 tembakan. Padahal di musim tersebut, rata-rata Abdul-Rauf sedang menurun dari 2 musim sebelumnya dengan hanya 16 poin per game, dan sering bermain dari bangku cadangan. Karirnya pun terus menurun hingga terakhir, ia bermain di Vancouver Grizzlies di musim 2000-2001 dengan rata-rata 6,5 poin per game. Sayangnya, pemain ini mengakhiri karirnya di NBA setelah rumahnya di Mississippi dibakar pada saat 2001, dan ia pun tak pernah bermain di NBA lagi. Andre Miller. Pemain ini terakhir berkarir di San Antonio Spurs pada tahun 2016. Masuk ke NBA pada tahun 1999 di urutan ke-8 ke Cavaliers, dan pernah menjadi NBA Assist Leader di tahun 2002. Puncak karirnya berada di Sixers pada musim 2007-2008, di mana ia memiliki rata-rata 17 poin per game. Ketika ia bermain di Portland Trail Blazers, ia pernah meledak dengan mencetak 52 poin melawan Dallas Mavericks. Di pertandingan tersebut, ia hanya mencetak 1 kali tembakan 3 angka saja. Keanehan ini bertambah di mana dalam 3 pertandingan sebelumnya, Miller hanya berhasil memasukkan 4 dari 25 tembakan total. Dan tepat di pertandingan sebelum pertandingan 52 poin ini, ia hanya mencetak 2 poin saja. Namun entah kenapa, tiba-tiba ia bisa memenangkan 22 dari total 31 tembakan di pertandingan ini. Terrence Ross. Pemain ini pernah 6 musim membela Toronto Raptors, masuk dalam starting lineup Raptors, namun tidak terlalu signifikan karena tentunya di Raptors sendiri, yang paling terkenal adalah duo DeMar DeRozan dan Kyle Lowry. Pemain ini juga terkenal dengan slam dunk-nya dan sering masuk ke highlights dan pernah menjadi juara dunk contest. 25 Januari 2015, Terrence Ross tiba-tiba mencetak career high serta franchise tying 51 poin saat melawan Clippers.
Di pertandingan tersebut, ia membenamkan 16 dari 29 tembakan. 10 diantaranya merupakan tembakan 3 angka. Padahal anehnya, di musim tersebut, Rose hanya memiliki rata-rata 9,3 poin per game. Dan hal tersebut membuatnya menjadi pemain pertama yang mencetak 50 poin, dengan hanya rata-rata di bawah 10 poin per game. Sekarang, ia bermain di Orlando Magic. Meskipun memiliki rata-rata yang cukup solid sekitar 15 poin per game, namun selama 2 musim di Orlando Magic, ia sama sekali tidak pernah masuk ke starting line-up Magic dari tahun 2018 hingga 2020. Corey Brewer. Sempat disebutkan namanya di daftar nomor 1 tadi. Corey Brewer masuk dalam daftar ini. Brewer masuk ke NBA tahun 2007 ke Minnesota Timberwolves di urutan ke-7. Namun dirinya tidak sesuai ekspektasi banyak orang di awal, di mana di musim pertamanya, ia hanya mencetak 5,8 poin per game. Ditambah lagi di musim berikutnya, ia mendapat cedera ACL dan harus menempuh 1 musim. Sempat hengkang dari Timberwolves, ia kembali lagi pada 2013, dan pada tanggal 11 April 2014. Entah kenapa, ia tiba-tiba mencetak 51 poin saat melawan Rockets, dan berhasil membawa kemenangan. Tidak hanya poin, ia juga membuat 6 steals, sehingga ia masuk bersama dengan Michael Jordan, Allen Iverson, dan Rick Barry sebagai pemain yang pernah mencetak 50 poin sekaligus 6 steal dalam satu pertandingan. Brewer mengakhiri karirnya di Kings pada tahun 2019. Ia pun pensiun di tahun 2020 dan menjadi Player Development Coach di New Orleans Pelicans. Brandon Jennings. Masih ingatkah Anda dengan pemain ini? Pemain ini sempat meledak di awal-awal musimnya sebagai rookie, dan diprediksi akan menjadi pemain legenda di masa depan. Masuk ke NBA pada tahun 2009 di urutan ke-10. Di musim rookie-nya, ia selalu menjadi starting line-up Milwaukee Bucks selama 82 pertandingan total semusim, dan berkontribusi membawa Bucks melaju ke playoff. Di pertandingan ke-7-nya di NBA, sebagai rookie, ia meledak dengan mencetak 55 poin, dan menjadi pemain termuda dalam sejarah NBA yang mencetak 55 poin. Jennings sempat tak mencetak poin sama sekali di kuarter pertama, namun tiba-tiba di kuarter ketiga, ia mencetak 29 poin. Sejak hal tersebut, ekspektasi semua orang meningkat kepadanya. Namun, entah kenapa, sekarang ia sudah menghilang dari NBA. Terakhir, ia sempat bermain di Bucks lagi pada 2018. Namun hanya bermain 14 pertandingan saja, lalu dilepas lagi oleh Bucks. Ia sempat bermain di Liga Rusia, namun kontraknya dicopot setelah ia memposting di Instagram dengan kata, "Pelajaran hidup, saya tidak akan bermain untuk tim di mana pelatih dari tim tersebut melatih anaknya sendiri. Tidak akan pernah." Di tahun 2018. Eric Gordon. Kita tahu bahwa Eric Gordon sangat terkenal dengan tembakan 3 angkanya. 14 musim bermain di NBA. Karirnya sekarang mungkin sudah dibilang sudah berada di penghujungnya. Pernah mencetak 22,3 poin per game di Clippers pada musim 2010-2011. Ia sekarang bermain di Houston Rockets. Pada tanggal 27 Januari 2020, tiba-tiba Eric Gordon meledak dengan mencetak 50 poin dengan membenamkan 14 dari 22 tembakan, serta 6 tembakan 3 angka dan kemenangan melawan Utah Jazz. Padahal di musim tersebut, Gordon baru saja pulih dari cedera lututnya pada November hingga Desember, dan total selama musim NBA 2019-2020, ia hanya masuk ke starting line-up sebanyak 15 kali saja. Jamal Crawford. Sebagian mungkin menganggap pemain ini hebat, namun sebagian menganggap pemain ini biasa-biasa saja. Hanya terkenal dengan ball handlingnya yang sangat hebat. Pemain ini masuk ke NBA di tahun 2000, di urutan ke-8, serta pernah 3 kali menjadi NBA Sixth Man of the Year. Pada tanggal 9 April 2019, di penghujung karirnya, ia masih bisa mencetak 51 poin melawan Dallas Mavericks. Namun sayangnya, timnya yaitu Phoenix Suns harus kalah di pertandingan tersebut. Ia pun menjadi pemain tertua yang bisa mencetak 50 poin dengan usia 39 tahun 20 hari, mengalahkan Michael Jordan sebelumnya di usia 38 tahun 315 hari, serta memecahkan rekor sebagai pemain yang mencetak poin terbanyak dari bangku cadangan. Sempat membela Brooklyn Nets di bubble kemarin, sekarang ia masih tidak memiliki tim untuk bermain di NBA. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.